Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, takdir memang menjadi urusan dan rahasia Allah, termasuk soal jodoh. Apalagi menikah adalah sebuah ibadah seumur hidup yang dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah kisah, Rasulullah menjodohkan seorang pemuda miskin dengan putri bangsawan yang kaya raya. Rasulullah membantu Sahid, pemuda Madinah yang belum menikah. Ada seorang pemuda bernama Sahid yang hidup di zaman Rasulullah. Saat kisah ini terjadi, usianya 35 tahun dan pemuda yang tinggal di Sufah Masjid Madinah itu belum menikah. Suatu hari, Rasulullah mendatanginya yang sedang mengasah pedangnya. Saat mendengar ucapan salam dari Rasulullah, ia terkejut bukan kepalang. Sampai-sampai ia menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah kemudian menyapa Sahid, "Wahai saudaraku Sahid, selama ini engkau sendiri saja." Sapaan Rasulullah itu kemudian dijawab oleh Sahid, "Allah bersamaku, ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan dengan bertanya pada Sahid, "Maksudku, mengapa engkau selama ini membujang saja, apakah engkau tidak ingin menikah?" "Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan wajahku buruk. Siapa yang mau menikah denganku, ya Rasulullah?" Jawab Sahid. Rasulullah lalu berkata, "Asalkan engkau mau, itu urusan yang mudah, Sahid." Rasulullah mengutus Sahid untuk membawa surat lamaran kepada seorang gadis bangsawan. Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Sulfah binti Said. Sulfah binti Said adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya dan Sulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya. Oleh Sahid, surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Said, orang tua Sulfah. Setiba di rumah Said, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Sahid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Said. Said berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan untukmu, saudaraku." Said menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Orang tua dan sang gadis merasa terkejut. Said kemudian membuka surat itu dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah itu. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab. Secara turun-temurun, sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Orang yang kaya juga seharusnya menikah dengan orang yang kaya. Tradisi ini untuk mengusahakan pernikahan yang sekufu. Bertanyalah Said kepada Sahid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Ia menjawab pertanyaan Said dengan pertanyaan juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" katanya. Suasana antara Said dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut, muncul Sulfah yang keluar dari dalam rumah. Sulfah berkata, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Said menjawab pertanyaan Sulfah, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau. Ia melamarmu untuk menjadi istrinya." Sulfah kemudian melihat ke arahnya. Ia kemudian menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya dan semuanya menginginkan aku. Aku tidak mau, ayah." Said kemudian menoleh kepadanya. Ia berkata, "Wahai saudaraku, kau sendiri telah mengetahui bahwa anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalangi. Sampaikan pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Sulfah yang mendengar nama Rasulullah disebut kemudian menghentikan tangisnya. Ia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Said menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah,
Sulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah. Sulfah kemudian berkata, "Wahai ayah, mengapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa orang yang melamar ini datang atas perintah Rasulullah? Kalau begitu aku harus segera dinikahkan dengan pemuda ini." Sulfah mengetahui bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya harus dipatuhi dan ditaati agar menjadi orang yang beruntung. Sulfah teringat firman Allah dalam surat An-Nur ayat 51. Mendengar jawaban Sulfah, ia merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Sahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Ternyata Rasulullah melihat dirinya yang tampak sedang bahagia. Beliau tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Sahid?" Sahid menjawab, "Alhamdulillah diterima, ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki persiapan?" Sahid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintah untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Sahid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Ia kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Sahid sibuk mempersiapkan pernikahannya, ternyata situasi genting sedang terjadi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang mengancam Islam. Sahih yang tiba di masjid merasa terkejut. Dilihatnya kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata yang lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Wahai Sahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita, apakah kamu belum tahu?" Mendengar jawaban para sahabat, Sahid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual perlengkapan pernikahan untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Sahid. "Wahai Sahid, nanti malam engkau akan berbulan madu, apakah engkau masih hendak berperang?" Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Dengan tekad yang bulat, Sahid maju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, ia memperoleh mati syahid. Rasulullah yang mendengar kabar syahidnya Sahid kemudian berkata, "Hari ini Sahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Sulfah." Beliau kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 169 sampai 170 dan Al-Baqarah ayat 154. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memperoleh mati syahid sesungguhnya sangat beruntung. Para sahabat menitikkan air mata mendengar ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Demikian juga Sulfah. Ia berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Demikian Islaminit mengkisahkan Sahid pemuda miskin yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri bangsawan. Jika menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.